semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Natali Manurung dengan NIM 25101068. Saya dari kelas 3 ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Mener Syarul tentang filsafat. Yang pertama yaitu, apa arti keberadaan Anda sebagai manusia di dunia ini? Arti keberadaan saya di dunia ini yaitu untuk melakukan tanggung jawab saya, di mana tanggung jawab saya itu yaitu membahagiakan kedua orang tua saya, mengejar pendidikan dan lain sebagainya. Dan apakah menjadi diri Anda sendiri? Saya ini menjadi diri saya sendiri karena didikan oleh orang tua saya, dan bagaimana orang tua saya mendidik saya dengan baik, menjadi diri saya sendiri, dan saya mampu memahami diri saya, atau cukup mengalami hidup yang apa adanya. Kalau mengalami apa adanya ataupun cukup, dibilang cukup-cukup aja, karena hidup saya ini ya cukup sebatas bahagia, tapi nggak bahagia banget, sedih tapi nggak sedih banget. Dan contoh pengalaman pribadi saya itu ketika saya waktu SMA, dimana saya itu dikategorikan siswa yang rajin belajar karena saya takut nilai saya anjlok. Tetapi saya sadarnya saya belajar ini cuman untuk demi satu angka. Buat apa kalau saya tidak suka? Jadi saya ingin membaguskan siklus pembelajar saya waktu SMA dengan cara belajar dengan saya yang suka. Saya suka belajar, jadi saya belajar dengan baik, berkembang, dan belajarnya lebih ringan, sehingga nilai itu diikuti dengan saya ketika saya belajar dengan baik. Nah, dari situ saya berpikir bahwa belajar yang keras-keras pun kalau diri kita tidak suka, itu tidak akan terjadi. Tetapi belajarlah sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan hati kita, maka nilai dan perkembangan itu akan datang sendirinya dengan kita belajar menyukai pembelajaran kita tersebut. Itulah hal pribadi saya ataupun cerita saya waktu SMA. Yang pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana Anda tahu bahwa sesuatu itu benar? Saya tahu sesuatu itu benar karena saya mencari tahu keberadaan ataupun kebenarannya, dan ceritakan pengalaman ketika Anda merasa yakin tetapi salah, atau ragu tetapi benar. Di sini waktu SMA saya pernah mengalami hal kedua tersebut, yakin tapi salah, ragu tapi benar. Di situ saya pernah waktu SMA, yaitu proses melakukan tugas sekolah, yaitu tugas matematika. Di situ waktu pembelajaran matematika, saya di situ yakin bahwa rumus ini benar untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, memang saya di situ mendapatkan jawabannya, tetapi saya ada salah rumus di depannya. Di depannya saya salah rumus, tapi di tengah-tengah saya benar. Jadi itulah yang mengakibatkan saya sudah yakin dari awal bahwa rumus saya ini benar, tetapi hasilnya salah. Dan ada juga waktu dimana belajar akuntansi keuangan, yaitu membuat tabel-tabel keuangan, dimana awalnya saya ini sangat ragu dengan jawaban saya ini, sangat ragu, sehingga teman saya datang bilang seperti ini, udah, ayo, itu aja kasih, daripada nggak siap itu. Tapi saya ragu untuk memberikan jawaban ini kepada guru. Tetapi karena saking saya ragunya, tapi yang saya berikan, tapi itulah jawaban ini jadi benar. Itulah yang dikatakan, jangan ragu, jawaban itu benar gitu. Jadi saya pernah mengalami kedua hal tersebut, yakin tapi jawabannya tapi hal yang salah, dan tidak yakin ataupun ragu tetapi jawabannya benar. Itu yang pernah saya hadapi.
Dan apa hal paling berharga dalam hidup Anda saat ini dan mengapa? Hal yang paling berharga di hidup saya ini otomatis yaitu saat ini memang yaitu kedua orang tua saya. Karena mereka telah memberikan kehidupan yang layak baik bagi saya, dan dengan kerja keras orang tua saya dapat kuliah sejauh ini, dari Sumatera ke Sulawesi, jauh, sangat jauh ya, dikatakan jauh. Dan orang tua saya mempercayai saya eh, supaya baik-baik di sini, dan eh, jaga pergaulan, jangan pergaulan bebas. Itu yang menjadi hal yang paling berharga karena orang tua saya memberikan kepercayaan sama saya. Dan bayangkan jika hal itu hilang, apakah hidup Anda masih punya nilai? Sebenarnya kalau dibilang nilai, otomatis hidup saya masih memiliki nilai. Karena ketika kedua orang tua saya itu tidak ada, memang hal sedih, kecewa, ataupun hancur itu memang ada. Tetapi seiring berjalannya waktu, pasti rasa sedih itu akan tergantikan oleh adanya kebahagiaan. Kebahagiaan yang dikategorikan bahagia bukan karena orang tua kita meninggal, bukan. Tapi kebahagiaan di mana kita harus mencapai itu semua, mencapai apa yang diinginkan kedua orang tua kita itu sewaktu hidupnya. Misalnya kedua orang tua kita itu dulunya waktu hidup mereka menginginkan kita untuk sukses, Nah, dari situ kesuksesan itulah menjadi kebahagiaan nanti di masa depan, dan orang tua kita akan bahagia. Dan nilai tadi, karena setiap manusia itu memiliki nilai. Jadi jangan berlarut-larut di dalam kesedihan, tetapi kita harus membuka diri untuk berbaur lagi kembali, jangan berlarut dalam kesedihan, dan harus hidup yang layak dan bahagia walaupun kesedihan itu ada. Terima kasih. Bye bye.